Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sudah hadir. Pagi, Pak. Pagi, semoga sehat-sehat selalu. Amin, Pak. Ya. Pertemuan yang terakhir kita sudah bahas mengenai data ya. Jadi pentingnya data, bagaimana memelihara data, membackup sampai kepada waktu untuk menentukan umur dari suatu data ya. Hari ini kita juga membahas tidak jauh dari data, yaitu melindungi data pribadi. Bagaimana cara kita melindungi data pribadi dan bagaimana caranya kita melindungi supaya data jangan diubah oleh orang yang tidak berkepentingan untuk kepentingan dirinya. Jadi orang sekarang itu pintar bermain di data ya. Bisa mereka mengubahnya dengan sengaja atau juga mereka mengubahnya dengan meminta bantuan orang dalam ya. Itu harus kita pahami. Ilmu GRC ini membahas mengenai pengelolaan data dan pengelolaan kepatuhan. Kepatuhan itu bisa kepatuhan kepada hukum, peraturan yang ada di Indonesia, maupun kepada peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Tema hari ini adalah mengenai fraud dan scammer. Oke, kita load dulu presentasinya. Oke. Jadi nanti kita akan lihat apa sih yang disebut dengan fraud, bagaimana hacker sekarang di masa pandemi bukannya tambah sepi, hacker malah bertambah ya, ikut-ikutan rame. Kita akan lihat bagaimana motivasi yang mendorong orang melakukan fraud. Yang disebut dengan segitiga fraud, yaitu motivasi yang orang melakukan fraud yang harus kita lihat dalam menangani manusia. Dan kita sebagai orang mengejar sistem, terutama khususnya menangani ya sistemnya juga ya, yang menjadi utamanya. Oke, tampaknya semua sudah hadir, sudah saya approve masuk. Yang pertama kita lihat adalah apa yang disebut dengan scammer ya. Scammer itu adalah sebetulnya sama dengan fraud, sama-sama dengan penipuan juga. Tapi nanti kita akan lihat apa bedanya scammer dengan fraud. Scammer yang lagi marak saat ini adalah scammer yang terjadi yang mereka berpura-pura untuk melakukan menyamar menjadi seseorang. Ini ada love scammer, lagi rame ini tahu bulan November tahun 2020, salah tahunnya 2020, menggunakan sosial media. Mereka akhirnya meminta uang, pura-pura mencari jodoh ya. Yang lagi rame ini bulan April kemarin 2021, orang Indonesia membuka lowongan kerja palsu di situsnya Amerika ya. Jadi mengambil uang dari orang-orang Amerika. Ini lagi ramai karena orang Indonesia yang melakukannya ya. Di bulan April 2021 termasuk kepada scammer juga yang disebut dengan scammer job vacancy scammer. Pura-pura membuka lowongan kerja padahal tidak. Atau yang paling ramai sekarang adalah masih ada kali ya yang pura-pura memberikan undian, pemenang hadiah, terus menuntut seseorang untuk berkomunikasi lewat telepon, masukkan data di mobile bankingnya atau di internet bankingnya, sehingga bukannya dapat uang malah kehilangan uang. Ini termasuk di dalam scammer juga. Scammer yang lagi ramai juga adalah scammer untuk penjualan online. Di sini selama berhubungan dengan sistem, kita bisa membantu untuk menghindarinya. Tetapi kalau misalkan tidak berhubungan dengan sistem kita agak susah. Misalkan kalau ada di ponsel seseorang ya kita tidak bisa bantu. Orang tersebut harus menginstal anti-scammer. Tapi kalau sistemnya misalkan ada di sistem kita penyelenggara dari marketplace-nya, kita bisa bantu. Penipuan dalam bentuk online atau media sosial, macam-macam ya, menyamar jadi apa, atau ada transaksi, barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang kita pesan.
Nah, di sini sikap aktif dari marketplace itu harus cepat-cepat. Saya pernah itu pesen jaket, gambarnya bagus, pas datang ke meja, atau gambarnya adalah artis Korea, pas datang bajunya beda. Nah, itu termasuk kepada scammer juga. Yang lagi ramai ini bulan Juli ini adalah yang mengambil data seseorang. Jadi dia minta ibu-ibu untuk berfoto dengan KTP-nya. Itu merupakan satu syarat untuk membuka akun data. Jadi orang tersebut mencuri datanya, kemudian dengan foto seseorang menggunakan KTP-nya, membeli barang cukup banyak. Jadi yang ditagih adalah orang yang punya foto tersebut. Nah, itu lagi ramai ini di berita-berita minggu-minggu ini. Itu juga termasuk scammer. Jadi dia mengambil data seseorang, data pribadinya, kemudian menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, merugikan orang lain secara langsung, atau merugikan badan tertentu. Tentunya yang ditagih kan kaget ya, tiba-tiba harus bayar sesuatu yang dia tidak beli ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau untuk ponsel kita bisa pasang aplikasi yang ada di ponsel. Kalau kita sebagai seorang manajer sistem informasi tentunya bergeraknya ada di bagian hulunya. Jadi kita seorang perancang marketplace itu harus tahu bagaimana mengantisipasi kalau ada orang-orang yang merupakan klien kita memakai aplikasi marketplace kita untuk melakukan penipuan atau scammer. Kemarin itu ada kuliah tamu dari Malaysia, mereka menceritakan tentang anti-scam yang baru dikeluarkan tahun ini, yang disebutnya anti-scam checker Malaysia. Di Indonesia mungkin belum ada, mereka membuat satu aplikasi yang mendata langsung daftar-daftar dari perusahaan yang dipercaya. Jadi kalau tidak dipercaya, mereka beritahunya tidak dipercaya. Sedangkan yang saya pakai sendiri adalah Truecaller ID, ini untuk mendeteksi kalau ada WhatsApp atau SMS atau telepon yang ternyata sudah terdata di dalam blacklist. Jadi kalau misalkan orang tersebut sudah terdata di blacklist, maka pada saat dia menelpon atau WhatsApp ke saya akan ada nama blacklistnya. Misalkan ini hati-hati, ini adalah penipuan, nah, seperti itu. Di sini kalau mahasiswa belum pernah coba, ya pakailah minimal Truecaller ID untuk membatasi jangan sampai ada penipuan lewat SMS, lewat WhatsApp, atau link-link WhatsApp yang sengaja diberikan untuk memirrorkan data kita, juga termasuk kepada scammer. Bentar, saya dulu, ini ada yang baru masuk. Ya, Mas Taslim, selamat datang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan fraud? Fraud itu dilakukan adalah biasanya oleh orang dalam. Kalau scammer itu menyuruh seseorang memasukkan data pribadinya, kemudian mereka curi. Kalau fraud ini lebih canggih. Jadi yang melakukan pencurian atau melakukan pengubahan data itu adalah orang dalam yang mempunyai akses langsung kepada sistem. Dia tidak memerlukan orang lain untuk membantunya. Kalau scammer perlu orang lain untuk membantunya untuk memasukkan data pribadinya. Kalau fraud tidak. Kasus yang paling ramai kalau kita lihat di koran-koran adalah kasusnya dari BPJS. Jadi BPJS datanya dijual oleh seseorang menggunakan username namanya Kos. Mungkin pernah dengar ya ceritanya? Atau ada yang belum pernah dengar ceritanya? Jadi saya ceritakan agak lama kalau belum pernah dengar. Jadi BPJS ini bulan Mei itu tanggal 10 sampai tanggal 18 dikatakan datanya orang Indonesia yang ada di BPJS itu dijual di situsnya hacker. Situsnya orang-orang penjual data, namanya Red Forum. Sekitar 222 sampai dengan 270 juta data orang, berarti hampir se-Indonesia dijual. Nah, masalahnya itu pada saat dilakukan data forensik, ini masalahnya kenapa? Kalau masalahnya karena scammer, berarti ada orang yang dilibatkan, datanya diambil. Untuk memasukkan password, mengambil semua data. Tapi kalau dia hackernya berupa fraud, berarti dia orang yang memang canggih, dia bisa mengambil data tanpa bantuan orang lain.
Di sini beberapa orang menceritakan ini karena SQL injection. Ya kalau SQL injection berarti tidak ada orang dalam yang membantu. Tapi kalau dari data forensik yang mengatakan ini berupa jenis scammer, berarti pemerintah harus mencari siapa yang memasukkan data, orang mana yang terlibat, gitu ya. Jadi dari data forensik ini apakah kesalahan secara sistem yang rentan bisa dimasukin hacker atau karena ada orang yang membantu memasukkan data. Ya kita tidak tahu alasannya yang mana, apakah ini scammer atau ini merupakan fraud, merupakan hacker yang memasukkan SQL injection, ya kita nggak tahu ya. Jadi sementara ini supaya tentunya masyarakat tenang disebutnya SQL injection. Kayak masalahnya kan sekarang HTTPS itu susah kalau dimasukkan SQL injection. Di sini ada yang tahu nggak misalkan HTTPS apakah bisa dimasukkan SQL injection? Saya sedikit berdebat dengan beberapa dosen, karena kalau sudah HTTPS itu kan tidak mudah dimasukkan SQL injection ya. Tapi ternyata hasil dari data forensiknya itu karena SQL injection. Berarti betapa hebatnya hackernya ini bisa memasukkan SQL injection untuk situs yang sudah security-nya tinggi, sudah sampai ke HTTPS ya. Ya itu ini lagi jadi perdebatan. Apakah ini gabungan dari scammer, orang yang dimintain datanya ternyata memiliki password untuk membuka data, atau dia punya backdoor yang diketahui passwordnya gitu ya. Ini lagi ramai untuk orang-orang informatika khususnya, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Data Indonesia bisa dicuri, dijual, nggak tahu untungnya buat apa ya. Apa kira-kira untungnya kalau data BPJS dijual ke luar ya? Saya nggak nggak ngerti. Data orang Indonesia dijual, apa yang dipakai? Apakah apa yang dipakai kira-kira ya? Ada yang tahu kira-kira buat apa sih data kita kalau dijual ke orang luar negeri? Apa kira-kiranya? Jadi data itu ada data nomor ya. Saya agak khawatir kalau misalkan ikut satu webinar ya. Webinar itu kadang-kadang minta alamat, minta nomor telepon juga. Saya agak khawatir nggak dikasih nomor teleponnya, nanti seminar itu ngirimnya pakai WhatsApp. Kasih nomor yang tepat, takutnya nomornya dipakai sembarangan ya. Jadi kalau ada webinar yang datanya sangat lengkap, kemarin di seminar internasional minta sampai data pasport, minta juga data rumah, data alamat. Saya hati-hati saja. Saya nggak mau isi penuh ya. Jadi walaupun datanya itu adalah mandatori harus diisi, ya satu huruf aja. Karena bahaya ya, tak khawatir kalau data kita keambil ya. Ada yang mau kasih komentar di kasusnya BPJS ini? Ini lagi ramai karena kita berpikir kok bisa ya yang sudah HTTPS datanya masih bisa diambil orang gitu. Pakai apa tekniknya gitu ya. Kalau kita masuk ke teori fraud dari ilmunya akuntansi, fraud itu adalah tindakan kecurangan yang sengaja ya, atau pembiaran yang dirancang untuk menipu pihak lain. Ada yang merasa dirugikan, menyebabkan korban merasa rugi dan menguntungkan pelaku. Pelakunya disebut dengan fraudster. Which-nya terdapat 3 jenis fraud. Yang paling banyak di Indonesia adalah 3 jenis ini: korupsi, penyalahgunaan aset, dan laporan keuangan. Ini merupakan 3 jenis fraud. Sedangkan yang melakukannya itu biasanya orang-orang yang memang terkait kepada sistem secara internal. Bisa manajer, karyawan IT, karena kalau karyawan sembarangan nggak punya akses ke sistem. Bisa berupa sindikat antara orang dalam dengan orang luar bekerja sama. Bisa juga klien yang cerdas. Mungkin dia melihat pada saat terjadi transaksi, mereka cerdas, mereka melakukan masuk ke sistem tanpa izin. Dia juga supplier. Jadi kalau supplier yang dibiarkan untuk memasukkan data sendiri karena sudah percaya, ya itu bahaya juga. Kita akan lihat nanti. Di sini ada yang disebut dengan segitiga fraud, mengenai kecenderungan orang melakukan fraud. Yang pertama karena tekanan hidup ya. Selalu ada alasan buat melakukan fraud karena ada tekanan yang membuatnya melakukan. Yang kedua ada pembenaran atau sikap rasionalisasi.
Nah, misalkan ya gimana, saya gajinya kecil, jadi saya melakukan fraud. Bagaimana kan kalau saya melakukan fraud, misalkan datanya saya ambil, nanti sebelum gajian datanya saya balikan lagi. Nggak apa-apa, orang tidak akan tahu. Nah, itu pembenaran, rasionalisasi, yang kemudian ada peluang. Sehingga kalau kita mengontrol fraud, kita harus melihat secara fisiologis, jangan sampai karyawan kita tertekan, jangan sampai ada orang yang membenarkan dirinya, dan juga jangan memberikan peluang, memberikan celah-celah. Jadi ada yang melakukan pengambilan uang, dia sudah seorang yang berhubungan dengan data keuangan, nanti dia pikir, nggak apa-apalah saya pinjam dulu 200.000, cuma 200.000 ini kan kecil bagi perusahaan yang cash flow-nya sampai 1 miliar sehari, kecil 200.000 ini. Nanti kalau sudah gajian, uangnya saya kembalikan, kan nggak ada yang tahu. Nah, ini bahaya. Itu salah satu yang disebut dengan pembenaran dari rasionalisasi. How-nya, ya tergantung kecerdasan dari orang tersebut. Tentunya dia harus memiliki akses, kemudian dia punya akses untuk dari hulu sampai hilir. Jadi tidak ada pemisahan kewenangan, tidak ada segregation of duty. Memiliki pengetahuan bagaimana mengkonsumsikan data ya. Jika manajemen didominasi oleh seseorang, maka tidak akan ada pencatatan kepatuhan. Jadi seperti tadi cerita, tidak akan ada yang tahu kejadiannya kalau dia melakukan, karena dia adalah top manajemen atau orang paling tinggi. Siapa yang mau mengutak-atik? Sehingga tidak aneh kenapa kalau korupsi biasanya orang paling atas, karena bawahannya nggak berani menegur, dia punya manajemen paling tinggi. Itu adalah teori mengenai fraud. Nah, sekarang kita masuk ke data. Ini diambil oleh Asosiasi Certified Fraud Examiner, jadi para pengevaluasi fraud dari Indonesia Chapter tahun 2019. Mereka cerita sudah sampai 873 miliar ya, lebih terjadi kerugian karena fraud dalam tahun 2019. Durasi pengungkapkan itu tidak melebihi dari 1 tahun sudah ketahuan. Kebanyakan kasusnya adalah korupsi, penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan, dan juga pada fraud laporan keuangan. Kerugian cukup besar bagi bangsa Indonesia ini. Nah, ini korupsi menempati yang paling tinggi, penyalahgunaan aset, dan pada laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya itu seolah-olah kecil, misalkan laporan keuangan pada pajak ya, pajaknya seolah-olah kecil, padahal sebetulnya pajak yang harus dibayarnya besar. Jadi negara dirugikan karena nilai pajak yang masuk itu lebih kecil daripada seharusnya. Misalkan itu pada laporan keuangan, macam-macam. Nanti kita akan lihat apa saja laporan keuangan tersebut. Bagaimana cara bisa tahunya? Itu bisa, ini yang disebut dengan whistler, atau orang yang cara kita mengetahui, bisa melalui laporan ya, bisa melalui audit internal dan audit eksternal, atau juga ada orang yang sengaja melaporkan bahwa terjadinya fraud. Ini di Indonesia paling banyak adalah korupsi, yang paling banyak dilanjuti dengan penyalahgunaan kekayaan negara atau aset negara atau aktiva, dan fraud pada laporan keuangan. Lembaga yang dirugikan paling besar adalah pemerintah, BUMN, swasta, dan organisasi lembaga nirlaba. Yang paling kecil, yang paling besar ini tetap saja merugikan. Jadi walaupun kecil atau besar tetap saja merugikan. Karena ada nilai uang yang dapat diukur. Mendeteksi fraud itu ada yang belum sampai 3 bulan sudah terdeteksi ya. Kalau korupsi itu ada yang mungkin cuma 3 bulan sudah ketahuan, ada juga yang melebihi daripada 3 tahun ya. Tapi biasanya korupsi itu paling cepat ya sekitar di bawah 1 tahun. Paling cepat sudah terdeteksi oleh timnya. Apakah itu laporan dari manapun bisa terdeteksi. Indonesia memang walaupun tidak terlihat, bahkan kemarin itu ada dari BEM UI mengatakan bahwa pemimpin kita tidak komitmen untuk mengatasi korupsi. Sebetulnya korupsi tetap berjalan, tetapi tidak
terlalu diekspos kalau saat ini karena kita konsentrasinya kepada pandemi COVID. Beberapa cara untuk menanggulangi fraud, kita bisa gunakan media pengaduan yang disebut dengan whistleblower system, bisa menggunakan kebijakan dalam organisasi, ada kebijakan pencegahan, ada monitoring dan analisis data secara proaktif, memverifikasi data dan otoritas, misalkan memiliki departemen audit juga bisa ya, pakai external audit akan terlihat kalau kita ada audit bagian keuangan. Yang agak sulit adalah audit informasi untuk melihat fraud. Karena log dari catatan aktivitas bisa dihapus oleh para fraudster. Itu yang agak susah. Tapi kalau laporan keuangan, ya mau tidak mau tinggal melihat buku besarnya ya. Nah, tantangan bagi seorang pengawas informasi adalah membuat algoritma untuk bisa mengatasi yang namanya fraud ini. Ya, macam-macam di sini kita menggunakan kode etik juga bisa. Ada review ulang dari setiap laporan, ada pelatihan kepada seseorang untuk mengatakan jangan melakukan fraud. Jadi walaupun kecil itu tetap saja fraud. Kecil atau besar sama-sama korupsi ya. Kita harus hati-hati karena biasanya orang yang memiliki kesempatan adalah orang yang berada di tempat tersebut yang memiliki akses. Misalkan fraud yang kecil-kecil ya. Penerima beasiswa harusnya 20. Tapi yang terdaftar cuma 19. Sudah satu saya tambahkanlah di sini. Nanti kita buat rekening palsu misalkan untuk penerimaan dari dana beasiswa, mahasiswanya kita tambahkan fiktif. Nah, itu termasuk fraud. Semua data fiktif adalah fraud. Baik data orang, data tempat, data lokasi, data perusahaan fiktif, itu termasuk fraud. Nah, cara mengendalikannya penting koordinasi antara atasan, harus penting ya, secara manajemen, manusianya harus kuat untuk melakukan pengendalian di sini. Jadi tidak bisa hanya sendiri saja, harus bersama-sama dari top levelnya sampai ke middle, sampai ke bottom manajemennya harus sama-sama di sini. Nah, itu dari sisi manusia. Nah, bagaimana kita tantangannya seorang pengawas informasi bisa melakukan caranya mengatasi fraud. Ini kita lihat siapa saja yang menjadi whistler-nya, bisa berarti yang melaporkannya ya. Cara melaporkan kebanyakan karyawan yang tahu takut, jadi kita membuat sistem pelaporan yang melindungi kalau ada suatu kejadian yang terindikasi terjadinya fraud. Jadi kita kan di sini melakukan fraud bisa pemilik, bisa juga melakukan fraud pura-pura bangkrut ya, pura-pura pengalihan aset pada asetnya tidak dialihkan, bisa karyawan, bisa manajer gitu. Yang paling hebat kalau orang luar yang bukan orang dalam dari perusahaan bisa melakukannya, itu paling hebat. Berarti orang luar tersebut punya kemampuan yang hebat untuk memasuki akses sistem dari perusahaan. Tapi kalau karyawan, manajer, atau apalagi pemilik ya sudah pasti mereka orang dalam, bisa saja melakukan fraud. Ini tadi ya, media pengungkapan fraud, sudah tadi bisa lewat laporan, bisa lewat audit internal. Mungkin yang paling kecil adalah dari pengawasan IT. Pengawasan IT cuma 0,4%. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Bagaimana kita membuat sistem yang bisa mengawasi terjadinya fraud. Memang penelitian mengenai fraud di dalam informasi banyak, tapi membuat sistemnya tidak mudah. Kemarin waktu ada kuliah tamu hari Rabu dari Universitas Teknologi Mara, itu menceritakan bagaimana Malaysia sudah mulai membuat dan meresmikan tahun 2020 suatu sistem untuk anti-spam, anti-scammer, dan anti-fraud. Mereka lebih cepat membuat sistemnya. Kita belum membuat sendiri ya, kita masih membeli sistem. Banyak sistem anti-fraud yang sudah dijual di media. Kalau kita lihat di internet banyak sekali seperti itu, tapi kita belum banyak menggunakan. Fraud yang paling ramai adalah fraud di bagian saham. Bagaimana perusahaan fiktif seolah-olah dia sahamnya naik di angka, padahal sebetulnya saham kenyataan tidak naik. Tiba-tiba sahamnya dibuat naik sangat tinggi atau dibuat turun sangat drastis, sehingga semua orang membeli sahamnya,
kemudian saham tersebut dibuat hilang. Nah, itu hati-hati, banyak sekali sekarang lagi rame, jangan sampai fraud terjadi di saham, karena kepercayaan asing, investasi asing itu bisa terpengaruh. Nah, ini sumber pengungkapan fraud yang paling kecil mungkin itu adalah dari pesaing. Pesaing juga bisa menceritakan bahwa terjadi fraud. Ya agak aneh, kenapa kok ada kondisi anomali, kondisi yang tidak wajar. Nah, kondisi yang tidak wajar ini yang dideteksi sebagai fraud. Kok bisa ya ini menjual barang yang sangat murah sekali? Ini ada apa ini? Murah sekali, apakah bahan bakunya dari mana ini ceritanya? Kata pesaingnya nggak mungkin ini bisa seperti ini. Akhirnya karena curiga-curiga dan diselidiki, ya itulah biasanya seperti itu ya. Jadi pesaing juga bisa memberitahu kalau terjadinya fraud. Bukan hanya orang luar dan stakeholder yang terikat dalam lingkaran pembeliannya. Oke. Nah, ini bagian utama dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita menanggulanginya dengan sistem. Kalau tadi kan dengan kebijakan ya, dengan ada orang-orang tertentu yang melapor. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengatasi dengan sistem ini yang jadi ramai? Banyak penelitian yang saya baca pada akhir-akhir ini, misalkan mempergunakan kecerdasan buatan, menggunakan data mining, mencari kluster-kluster yang mungkin muncul sebagai anomali. Jadi fraud itu tentunya pasti ada anomali yang tidak wajar. Yang walaupun ditutup-tutupin, pasti ada ketidakwajaran. Misalkan contoh ya, harusnya waktu untuk proses pemberian kredit pinjaman itu paling cepat adalah sekitar 7 hari sampai 14 hari. Tapi ini tiba-tiba ada kredit pinjaman yang baru sehari langsung di ACC. Berarti di sini kan anomali ya. Itu contoh yang paling gampang menggunakan sistem. Kita tinggal searching, kita urutkan mana waktu yang paling kecil. Jika waktu paling kecil itu di bawah dari batas constraint waktu yang wajar, maka dapat dikatakan ini merupakan penemuan, ini suatu anomali yang tidak biasa. Itu contohnya membuat sistem. Jadi orang lain 1 minggu menunggu sampai kredit di ACC, uangnya langsung. Tapi ini uangnya tidak menunggu lama-lama, langsung cair dalam waktu sehari. Itu contoh dari anomali. Atau misalkan uang yang dikirimkan ke satu daerah, itu jumlahnya selalu sama. Padahal daerah tersebut dinamikanya berubah. Seharusnya antara pengiriman uang itu menyesuaikan dengan dinamika yang membutuhkan, dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Tapi kenapa selalu konstan? Pasti ada suatu kecurigaan. Harusnya nilainya selalu berubah-ubah, tapi nilai ini selalu tetap. Atau kebalikan, secara wajar nilainya itu harus selalu tetap. Tapi kenapa berubah-ubah? Nah, ini kita juga jadi curiga. Harusnya yang namanya uang jalan itu sudah ada patokannya, sudah ada harga bakunya. Dari Bandung, misalkan mengirim ke cabang yang ada di Cibinong. Nah, Bandung Cibinong itu ada uang jalannya yang sudah baku. Karena perusahaan tersebut perusahaan yang sama. Tapi kenapa setiap perjalanan uang yang keluar itu beda-beda, padahal sudah ada uang patokan baku untuk proses pengiriman barang. Dan terjadi suatu kecurigaan, juga termasuk indikasi anomali terjadinya fraud. Mengapa hal yang harusnya konstan menjadi tidak konstan? Mengapa hal yang harus dinamika malah jadi tidak dinamika? Atau mungkin jumlah, dari sisi jumlah. Misalkan pepeti kemas itu hanya bisa membawa sekitar 800 unit. Tapi kenapa di sini diceritakan bisa membawa sampai 900 unit? Nah, 100 itu gimana masukin di dalam peti kemas? Nah, ini kita ada kecurigaan bahwa terjadi penggelembungan data. Harusnya 800 menjadi 100, menjadi 900. Nah, itu merupakan data yang bisa kita ambil menggunakan sistem, itu mencari data-data yang outstanding, yang anomali. Atau kalau di dalam bahasa statistiknya adalah pencilan. Data-data pencilan yang berupa anomali dari suatu kewajaran. Kalau secara kebijakan internal, ada yang disebut dengan
KYE ya, Know Your Employee. Ini salah satu bagian kita harus mengenali siapa sih karyawan kita, ada bagian human resources-nya, mereka tahu bagaimana background-nya, bagaimana tingkat tekanan hidupnya, bagian human resources harus menganalisis. Jangan sampai orang-orang yang sangat penting berada dalam lingkaran dari akses. Know Your Employee, siapa dia, bagaimana aksesnya, kemudian penerapan kontrol internal, jangan supaya memecahkan lingkaran akses, kita rotasikan karyawannya untuk memecah terjadinya kerjasama antara pihak-pihak untuk lain. Karena fraud ini bisa dilakukan oleh seorang, bisa dilakukan oleh 2 orang, bisa dilakukan oleh 3 orang, bahkan oleh 4 orang lebih. Jadi kita lihat supaya memecah terjadinya fraud untuk yang sistemnya adalah beberapa orang, dilakukan rotasi karyawan. Merancang indikator fraud, ada semacam bendera merah yang akan diangkat atau sistem peringatan jika ada sesuatu indikasi anomali dari suatu data yang terindikasi adalah fraud. Kemudian ada budaya kerja yang harus diajarkan berintegritas, antara kebijakan harus dilakukan secara betul-betul, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan jujur ya. Nah, pelaporan secara anonim itu disebut dengan whistleblower. Ini adalah orang yang melaporkan, biasanya disebut dengan whistleblower. Ini harus dilindungi. Apakah sistemnya yang melindungi? Kita membuka sistem pelaporan yang sifatnya anonim, sehingga tidak ada orang yang bisa melakukan intervensi kepada para pelapor. Kemudian bekerjasama dengan auditor profesional, external auditor misalkan. Nah, Indonesia kemarin ada rapat terakhir tahun 2020 secara online, ini dari Association of Certified Fraud Examiner, ICFE, Indonesia Chapter bersama dengan OJK. Masalah yang dibahas adalah bagaimana terjadinya fraud di bursa saham. Mereka bercerita bahwa sepintar-pintarnya kita itu pasti yang namanya fraudster itu selalu mengambil langkah jauh di depan. Jadi kita harus hati-hati. Yang tidak kita pikirkan tidak mungkin terjadinya fraud, ya bisa saja terjadi. Mulai dari fraud yang mudah sampai fraud yang canggih, yang sama sekali kita tidak bisa melihat, sangat terselubung ya, kita tidak bisa melihat. Ya misalkan contohnya, kalau ada perusahaan khawatir terjadi money laundry, mungkin minggu depan kita belajar mengenai money laundry. Sekarang orang mengirimkan uang besar itu tidak langsung, tapi dipecah-pecah ke beberapa rekening. Nanti dari masing-masing rekening akan terkumpul di satu rekening tujuan. Tapi nilainya kecil-kecil. Nah, itu bisa kita selidiki. Jika walaupun dari bank-bank yang berbeda, tapi jika ada koneksi antara bank tersebut dengan orang yang sama, itu bisa kemungkinan terjadi money laundry. Jadi saya punya uang misalkan 1 triliun. Uang saya ada di Bank BNI. Saya mau kirimkan ke Bank Mandiri supaya tidak ketahuan. Ternyata itu nanti ditanya itu uang dari mana. Saya pecah-pecah dulu uang tersebut ke beberapa bank. Jadi saya kirimkan ke rekening siapa. Nanti orang yang menerima rekening itu sebagai orang yang menampung uang, itu akan meneruskan pengiriman ke rekening bank saya yang ada di Mandiri. Jadi saya kirim ke 20 orang, saya telepon, ini saya titip uang, tolong dikirimkan. Supaya tidak terlihat besar. Jadi 1 triliun dibagi 10, itu menjadi 100 miliar. Kalau saya khawatir lagi lebih kecil, nah orang yang saya kirimkan, saya suruh lagi mengirim kepada 10 orang yang ada di bawahnya. Sehingga jumlahnya lebih kecil pada saat masuk ke Bank Mandiri saya. Nah, itu termasuk juga fraud. Kita menipu, seharusnya ada muncul anti pengiriman uang besar atau yang disebut mungkin yang kita sebut dengan due diligence, customer due diligence atau CDD. Nanti minggu depan kita belajar nama CDD, customer due diligence. Bank akan bertanya, uangnya dari mana, ini besar sekali. Tapi karena sepertinya ketahuan, saya pecah menjadi 2 lapisan pengiriman, sehingga sampai ke tujuan itu memang tidak akan diketahui siapa yang pengirim uang yang pertama. Nah, tapi dengan menggunakan informasi, tentunya dengan jaringan antar bank, sekarang bisa diketahui
Ini dikirim dari siapa, apakah bermuara kepada satu orang, itu bisa diketahui. Tentunya dengan memasang sistem cerdas pada sistem finansial. Asal banknya mau bekerja sama, tapi banyak sekali orang fraudster mencari bank-bank yang tidak bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia, atau bank-bank swasta yang tidak bekerja sama dengan bank-bank lain. Jadi kalau linknya masih BNI, BRI, ya masih satu link lah. Tapi kalau dipakai bank-bank asing ada di Indonesia, tentunya tidak ada kerjasama sehingga susah untuk melakukan data forensik. Ini program anti fraud secara manajemen. Kita harus mengontrol lingkungan kita, punya manajemen penilaian risiko, mengimplementasikan standar prosedur, monitor aktivitas, dan selalu berkomunikasi. Ini adalah secara manajemen. Nah, secara sistem, kita harus membangun bermacam-macam cara untuk melakukan penilaian risiko yang bisa potensial dengan fraud. Kita mengembangkan profil risiko fraud bersama stakeholder untuk mengambil keputusan. Kemudian menguji semua data, bukan hanya sampel, tapi semua data. Menemukan pola-pola transaksi dari fraud dan anomali yang terjadi, memperkuat otorisasi, jadi buat data-data penting, jangan sampai ada otorisasi yang terlewatkan, analisis berulang untuk beberapa metode menemukan pola dan anomali fraud, komunikasi terus-menerus supaya jangan terjadi pelanggaran, karyawan selalu dilatih dan di-training, pemberitahuan segera jika terjadi fraud dengan media yang melindungi pelapor, pemisahan tanggung jawab, evaluasi kembali profil fraud untuk mengkaji indikator dari fraud. Apa sih indikatornya? Apa sensornya ya? Nah, terakhir bentuk komisi anti fraud di dalam organisasi. Ini secara manajerialnya ya. Oke, sebelum saya meneruskan, mungkin ini tinggal beberapa slide lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai fraud ini. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Boleh Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Bu Dita. Ini mungkin hubungannya dengan retensi data yang di beberapa gitu ya, yang pernah Bapak jelaskan. Bagaimana kaitannya dengan fraud ini ya Pak? Karena kan kalau saya lihat misalnya di kasusnya KPK gitu ya, kadang kasus yang sudah lama gitu ya, mungkin retensi datanya sudah lewat tapi masih bisa diangkat gitu ya oleh KPK. Berarti kan mereka melihat dari pelaporan ya Pak mungkin atau seperti apa, kira-kira kaitannya antara retensi ini dengan fraud itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi makasih Bu Neta. Jadi para fraudster dia pintar sekali. Dia melihat data-data lama. Data-data lama kan tidak akan pernah diusik. Dia pikir ini data ini sudah akan dipetik kemaskan. Tidak akan diusik. Nah, ada nama-nama orang mungkin yang sudah tidak ada, sama dia dipakai. Jadi agak aneh, misalkan orangnya sudah meninggal, tapi kok masih ada transaksi. Ya, nama-namanya dipinjam. Itu terjadi fraud karena dia meminjam identitas nama. Jadi secara retensi, anggota-anggota orang-orang tersebut sudah dikelompokkan sebagai data yang sudah harus tidak dipakai lagi. Mana ada orang yang umurnya 120 tahun bisa melakukan transaksi kartu kredit. Kan aneh itu. Jadi harusnya orang yang sudah meninggal, datanya sudah harus dihapus, tetapi dia melakukan transaksi perjalanan dari Bandung ke Denpasar menggunakan kartu kredit untuk membeli tiket gitu ya, pakai nama yang sama yang ditiketkan orang jadi curiga. Nah, sehingga para fraudster memang sengaja mencari data-data yang sudah tersimpan yang tidak terpakai dijadikan atau dipinjam datanya. Itu seperti itu ya. Kita juga aneh kok bisa ini orang itu masih ada pada seharusnya sudah meninggal gitu. Itu contohnya. Atau mereka mengajarkan jumlah. Misalkan harusnya ada 10 orang yang pergi ke suatu tempat. Memang jumlahnya 10, tetapi orangnya beda. Orang yang ditugaskan dengan orang yang pergi tidak sama. Hati-hati ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, di sini mbak-mbak di sini. Kalau ditugaskan sama perusahaannya harus pergi. Jangan sampai pada saat kita pergi, terutama kalau berhubungan dengan perjalanan dinas resmi, yang pergi bukan kita. Kita
nggak bisa pergi, titipkan saja supaya jadi perjalanan dinasnya, jadi perjalanan wisata orang lain yang pergi. Bisa kita pakai ganti dengan uang atau kita sengaja kasihkan sebagai hadiah. Nah, itu termasuk penipuan data. Hati-hati, kata sederhana, kita pergi ke kemana gitu, orang yang disuruh tidak sama. Itu hati-hati. Misalkan saya disuruh pergi seminar ada di Salatiga ya. Yang pergi bukan saya, tapi yang pergi adalah saudara kembar saya. Kan orang nggak ada yang tahu ya. Mukanya sama, cara ngomongnya sama, wajahnya juga sama. Sampai di sana, karena saya bukan pembicara, saya cuma datang di sana, makan, pulang. Nggak ada yang tahu sebetulnya. Itu termasuk kepada fraud. Jika terdeteksi, walaupun tidak ada yang dirugikan, jadi siapa yang dirugikan? Saya datang hanya sebagai pendengar di dalam satu seminar, saya makan di situ, saya pulang, tapi yang melakukannya saudara kembar saya. Nah, itu tetap terjadi, yang kita anggap tidak merugikan itu adalah fraud. Karena tidak sama dengan pelaksanaannya. Begitu ya. Atau misalkan saya disuruh pergi ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu, pekerjaan saya itu, saya suka lihat teman-teman saya di luar negeri itu datang ke mall, tapi tidak belanja. Tapi mereka mengumpulkan bon-bon yang dijatuhin atau dibuang oleh para pengunjung mall. Ini beberapa mahasiswa yang ke luar negeri itu supaya nanti mereka melaporkan keuangannya mereka belanja, mereka mengumpulkan beberapa bon yang dibuang. Jadi datang ke mall tuh caranya jadi tukang pengkoleksi bon. Pas sudah mereka diambil bonnya, seolah-olah uangnya dipakainya buat keperluan yang tidak harus-harusnya, misalkan tidak diizinkan untuk membeli alat. Nah, supaya bisa beli alat, mereka ngumpulin bon-bon yang ada di mall, seolah-olah mereka belanja dengan uang sekian. Itu termasuk penipuan data juga. Saya sering ceritakan kepada teman-teman yang ada di luar negeri, jangan melakukan hal seperti itu ya. Itu termasuk fraud juga, walaupun kelihatannya kecil. Nah, sampai fraud yang besar yang sudah bersifat korupsi ya. Ada akses fiktif, nanti ada beberapa hal yang sengaja dilakukan untuk teknik-teknik melakukan korupsi. Oke, ada lagi di sini yang mau tanyakan. Jadi jangan pikir yang hal yang kecil itu tidak akan kena tuntutan ya, bisa saja. Dari hal yang sangat ringan sampai hal yang memiliki kecerdasan untuk melakukannya. Saya pernah ditelepon, Pak, silahkan melakukan kredit motor hari ini langsung di ACC. Oh, saya pikir berarti tidak ada segregation of duty, langsung datang tanpa ada penilaian, langsung jadi nggak berapa lama dapat motornya. Ya. Mungkin itu trik mereka supaya cepat laris, tapi itu kalau tidak sesuai dengan prosedur itu jadi fraud. Atau lelang tanah, kita belum lelang tapi sudah ada yang menang. Lelang belum dilakukan tapi yang pemenang lelang sudah ada. Pas sampai pada lelang, lelangnya cuma lelang bohong-bohongan karena yang menangnya sudah ada. Nah, itu termasuk juga fraud. Ya, di Indonesia banyak sekali korupsi karena tidak mudah yang namanya menegakkan kebijakan itu tidak mudah. Ada yang lapor, tidak dilindungi, akhirnya malah yang dipecat yang melapor, bukan yang dilindungi. Nah, sistem itu harus membantu. Kita orang mikir transformasi, kekuatannya di sistem. Kita harus bantu melindungi. Oke, pertanyaan kedua mungkin ada lagi? Tidak ada? Oke. Mau tanya Pak, silakan Mas Iqbal. Untuk mendeteksi scam gimana ya? Ada juga namanya trustpilot.com katanya. Iya. Untuk cek website apakah itu terpercaya atau tidak. Jadi saya pernah lihat juga pengalaman ada International Business Management Institute dari Berlin, Jerman. Tapi waktu saya tanya ke orang Jerman, mereka nggak tahu juga tentang institut tersebut. Tapi di Trustpilot reviewnya bagus. Lalu Great Learning juga, Great Learning dia kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri seperti Texas, terus Singapura dan lain sebagainya, pokoknya universitas-universitas yang bagus lah. Di Trustpilot bagus juga reviewnya. Tapi ketika saya cek, keduanya ada persamaan, dua-duanya dikelola oleh orang India. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi betul nggak nih si Trustpilot.com ini, apakah dia bisa mendeteksi atau misalnya mengetahui apakah itu situs yang valid atau tidak. Saya browsing juga untuk Trustpilot.com, ada juga yang mengatakan
itu tergantung siapa yang bayar katanya. Kalau misalnya kita udah subscribe, bayar, website kita reviewnya bagus-bagus, yang jelek-jelek dihapus-hapusin oleh Trustpilot.com. Nah, pertanyaan saya, gimana cara kita tahu kalau situs reviewer aja untuk ngecek scam atau tidaknya itu dipertanyakan juga gitu. Kemana lagi kita harus cari untuk tempat mengetahui apakah itu scam atau tidak gitu ya. Oke. Ini yang terima kasih Mas Iqbal pertanyaannya. Ini yang diceritakan oleh pertemuan kemarin oleh Malaysia ya. Jadi Malaysia itu akhirnya pemerintah yang membuat situs yang memang benar-benar mendaftar dari beberapa scammer. Karena bisa saja ada yang pura-pura padahal dia itu scammer. Apalagi sekarang saya udah lihat hampir semuanya, mohon maaf, scammer itu orang India ya. Hampir sebagian besar scammer itu orang India, paling banyak gitu ya. Jadi agak khawatir. Nah, akhirnya kita harus punya badan yang dipercaya. Misalkan pembuatnya kalau di kita adalah ACFE Indonesia Chapter, oke lah. Saya nggak sebut nama, mungkin bisa ada namanya Vico ya, itu salah satu yang dibuat oleh ACFE misalkan. Kalau yang lain-lainnya kita agak kurang percaya. Di Indonesia memang belum, secara resmi memang kita belum punya ya. Belum punya satu badan yang menghasilkan aplikasi kumpulan anti-scammer, belum. Kita belum punya. Jadi kita kalah langkah dibandingkan Malaysia yang sudah buat sistem anti-scammer. Gitu. Jangan mudah percaya menurut saya, siapa tahu mereka itu justru adalah kumpulan dari para orang-orang scammer sendiri ya. Dengan percaya. Misalkan kita dapat telepon menang undian, wah itu udah pasti scammer. Hati-hati ya. Atau sekarang pura-pura menelepon, beritahu kepada kita harus ikut seminar, tapi harus bayar gitu. Ada yang lucu, saya itu lagi bicara sama direktur Kopertis yang sebelum sekarang, belum masih Kopertis ya, sekarang sudah LDikti. Saya lagi ngobrol dengan Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar itu pada saat itu sebagai direktur Kopertis. Tiba-tiba saya lagi ngobrol gitu, ada yang telepon. Saya bilang, maaf Pak, ini ada yang telepon nomornya dari Jakarta. Pak, maaf, ini tolong segera dilunasi Pak, seminar ini dengan Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakarnya ada di depan saya. Tolong berapa sekian ratus ribu Pak untuk hari ini, Bapak kirim ke rekening nomor sekian-sekian. Terus saya bilang ke orang yang nelponnya, ini saya lagi ngobrol sama Pak Abu Bakar. Abu Bakarnya nggak tahu apa-apa, harus mengumpulkan. Pernah terus saya lagi bicara dengan direktur Kopertis yang sebelum hari ini ya. Jadi ya cerita itu lucu karena kalau kita dengar, tapi orang pintar sekali. Bahkan yang setelah diusut, para scammer ini bukan orang-orang yang sekolah tinggi ya. Saya pikir mereka yang jago informatika gitu ya. Banyak yang tidak sekolah tinggi tapi melakukan gitu. Oke. Saya lanjutkannya kuliah kita karena tak lagi di daerah saya pasti akan ramai, ini lagi banyak aktivitas hari Sabtu ini. Nah, ini ada beberapa metode untuk mendeteksi. Ini yang dilakukan oleh ilmu kita, terutama yang dari informatika, memanfaatkan data scientist ya, menggunakan machine learning, menggunakan artificial intelligence, data mining. Expert system yang pernah sering dilakukan oleh mahasiswa S1 adalah sistem pakar, pakai if dan if then. Jika apa dan apa dalam suatu pohon keputusan. Atau kalau datanya bisa dikemas, ya pakai data mining, cari cluster-cluster yang unik, yang bisa menunjukkan itu adalah fraud ya. Paling susah pakai pattern recognition ya, jadi harus mencari pola-polanya apa sih pola-pola fraud itu. Sekarang yang lagi rame di S1, bahkan mungkin kita akan nanti ada di beberapa penelitian yang gabungan ya antara kita dengan S1 itu menggunakan machine learning. Jadi kita gunakan data yang sangat banyak, data big data. Bagaimana sih mencari fraud di antara big data itu? Jadi kita sengaja masukkan data fraud kecil di kumpulan data yang sangat besar. Terus kita uji, misalnya kita menemukan data kecil tersebut adalah fraud. Atau malah terjadi false negatif. Jadi yang terdeteksi sebetulnya itu salah, bukan fraud. Malah yang fraudnya tidak terdeteksi. Nah, kita coba masukkan data kecil ke kumpulan data yang sangat besar, kita uji lagi. Kalau datanya cukup besar, ya kita bisa berbagai macam cara di machine learning buat ngetesnya. Tapi kalau yang kecil, kita bisa pakai super vector machine ya. Nah, ini bagi mahasiswa yang belum pernah mendengarkannya, carilah beberapa paper deteksi fraud menggunakan sistem kalau memang tertarik ya.
Zaman saya waktu masih kuliah pakai neural network, tapi agak susah kalau network itu karena kita harus punya pattern recognition dulu di bagian awal untuk ujinya. Padahal kan kita susah mencari pola fraud, agak susah kalau pakai network. Pakai knife bias classifier agak mudah ya ini karena dia target dari pelatihannya itu bisa mengikuti dengan perubahan dinamika fraud. Ini contoh-contoh ilmu-ilmu buat mendeteksi. Jadi kita orang sistem. Kalau kita membuat sistem, paling gampang pakai if-then. Dari if-then berkembang jadi FS system, kita lihat polanya, pattern recognition, kita buat data mining. Nah, paling tinggi itu adalah machine learning. Machine learning ini kalau ada di beberapa tempat dengan data besar, kita bisa pakai ya. Ini cara mendeteksi fraud. Mahasiswa yang saya bimbing itu pernah menggunakan data mining, jadi mencari nearest network-nya. Nah, nanti cluster minimalnya itu atau CMIN-nya. Oke, wah, saya ada background noise ini dari luar. Masih terdengar suara saya ini background noise-nya cukup besar. Masih, Pak. Kerja di rumah seperti ini ya. Nah, ini contoh-contoh orang Indonesia nih, celah-celah yang ada di Indonesia. Jenis-jenis fraud. Pertama, fiktif sudah pasti fraud. Bagaimana caranya mendeteksi vendor fiktif? Ini kalau di lelang, ini biasa ada banyak vendor yang fiktif ya. Kalau di proses pelelangan. Pejabat dan karyawan fiktif. Seolah ada pejabatnya, ada karyawannya, padahal nggak ada. Surat lembur fiktif, ini juga. Barang fiktif yang tidak pernah diterima masuk gudang. Jadi di catatan itu ada barang, tapi tidak pernah masuk gudang. Ini fiktif ya. Ada perubahan data tagihan atau invoice yang sudah diubah. Datanya, tagihannya dibuat lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi tagihan dari supplier misalkan 200 juta, yang sampai kepada bagian pembayaran itu menjadi 210 juta. Nah ini tidak ada jejaknya, orang tidak bisa mendeteksi ya. Kemudian tagihan invoice duplikat, macam-macam, harga barang dinaikkan, dikelembungkan. Nah ini sering sekali membuat anggaran. Hati-hati kalau membuat anggaran ya. Kalau ternyata data tersebut terlalu jauh, tidak masuk akal, itu sekarang termasuk fraud. Dulu mungkin hanya sekedar markup ya. Undang-undang markup mungkin nggak terlalu bahaya, tapi sekarang bisa jadi fraud. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah rasionalisasi kebijakan. Jadi, kita menggunakan dana yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Harusnya digunakan buat apa, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini juga termasuk kepada fraud yang dilaporkannya adalah tidak sesuai. Bagaimana ketahuannya? Ketahuannya dari laporan. Yang keempat itu adalah yang memang termasuk keunikan dan kecerdasan di Indonesia ya, yaitu membuat bukti asli tapi palsu. Ini merupakan yang disebut dengan intelligent fraud. Contohnya perusahaan besar yang asetnya ada di mana-mana, tetapi pajaknya kecil, sama seperti UMKM. Mereka bisa melakukan semacam penipuan jumlah objek pajaknya. Harusnya dibayarnya berapa ratus juta, menjadi mungkin hanya beberapa puluh juta. Ini termasuk fraud yang susah diungkap, karena mereka sangat cerdik dan sangat rapih, sehingga pada saat dilakukan data forensik, itu tampil-tampil tidak ada buktinya. Mereka bisa menyuap semua kepala daerah sehingga tidak ada yang bisa berbicara dengan melakukan yang namanya affair. Jadi kesepakatan secara lisan akan menghasilkan data yang sama. Pada saat kita mensurvei, kita mengaudit, itu tidak akan ada bukti bahwa terjadi suatu fraud karena semua orang berbicara hal yang sama dengan skema yang sama. Contoh lain adalah pemenang lelang yang selalu sama. Agak aneh kalau pemenang lelang selalu sama. Jadi bisa saja siapapun yang menang, tapi akhir ujung-ujungnya pemenang lelangnya orang itu lagi yang mengelolanya. Atau subkonnya sama, bisa saja pemenang lelangnya berbeda-beda, tetapi subkon dari hasil kontrak dari lelang itu subkonnya selalu sama. Ini kita agak curiga. Jangan-jangan ada subkontraktor yang berlindung di balik pemenang lelang. Jadi pemenang lelangnya boleh siapa saja, tetapi yang melaksanakannya pasti subkontraktornya adalah yang sama. Nah ini bisa kita deteksi dengan mudah. Kita bisa mendeteksi
Tapi kan masalahnya subkon ini tidak didaftarkan di pemenang lelang. Kita susah juga untuk kalau menguji tanpa data. Jadi misalkan PTA yang menang lelang, pada saat pelaksanaan yang mengerjakan adalah PT C. PTB yang menang di situ lelang, pada saat mengerjakan yang mengerjakan PT C lagi. Jadi C ini merupakan sindikat lelang yang pura-pura menjadi subkontraktor. Jadi siapapun yang menang ya dia bisa masukkan data-data, tapi tetap pelaksanaannya dia juga. Nah ini namanya kan tidak tercatat, susah kita, asli tapi palsu makanya. Kemudian skema data yang bisa kita ganti-ganti. Jadi kalau yang melogin-nya itu misalkan adalah auditor, muncul datanya bagus-bagus. Tapi kalau data sebenarnya yang login-nya adalah orang operasional, itu muncul data apa adanya. Jadi ada orang data yang sangat pintar, orang basis data yang sangat pintar, dia membuat aturan di skema dari proses penampilan data. Jadi kalau datanya itu adalah auditor, dia memberikan password untuk auditor, kemudian memberikan username-nya kepada auditor, pada saat auditor mengecek, hasilnya bagus semua, tidak ada bukti. Jadi dia pintar sekali punya data yang data sesungguhnya dengan data fraud yang diberikan kepada auditor. Nah ini termasuk orang-orang cerdas ya, tentunya dia harus orang yang sudah tahu bagaimana seluk-beluk dari data tersebut. Karena tidak mudah kalau membuat suatu data fraud itu tidak mudah ya. Atau membuat data yang seolah-olah beberapa proyek sudah selesai, padahal proyeknya belum selesai. Pas saat dicek datanya sudah selesai, tapi kalau yang ngeceknya bukan auditor atau pengawas, ya muncul data sesungguhnya. Jadi dia punya dua jenis data, atau dia punya dua jenis sistem. Misalkan kalau yang datangnya auditor, maka terlihat dia sudah menggunakan program untuk enterprise resource planning-nya adalah menggunakan SAP. Hebatnya menggunakan SAP, sepertinya sudah jalan pakai SAP. Semua data ada, tetapi sebetulnya di perusahaan tersebut dia punya data kedua, sistem kedua tidak pakai SAP. Yang sehari-hari tidak hanya menggunakan Excel misalkan. Padahal SAP itu hanya digunakan kalau datang seorang auditor, supaya kelihatan bahwa dia menerapkan SAP dan punya nilai standar yang lebih tinggi. Nah, berarti kan terjadi penipuan, itu juga termasuk kepada fraud. Seolah-olah sistem sudah diimplementasikan, pada saat datang pemerintah, datang inspeksi, benar, itu sudah diimplementasikan. Tapi kenyataannya pas yang inspektornya pulang, kembali ke sistem lama. Nah, itu juga termasuk fraud. Jangan hati-hati ya, kalau sudah S2 jangan sampai terjebak di sini ya. Kita pikir itu biasa. Kita kadang-kadang memasang pembenaran atau rasionalisasi. Nggak apa-apa lah. Akan ada yang tahu. Nanti kalau dia pulang, inspektornya juga misalnya cuma berapa hari kembali lagi ke sistem semula. Jangan gunakan pembenaran atau rasionalisasi. Jangan. Kejujuran itu penting di sini. Oke, itu penutupnya mungkin. Saya tutup dulu presentasinya, ya silakan kalau kita mulai diskusi, ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Nah ini termasuk kepada compliant, jadi kemarin sebetulnya sudah masuk compliant. Retensi data itu bagian dari compliant, kemudian fraud, scammer, dan customer due diligence termasuk compliance. Semuanya ini sebetulnya adalah compliant dari Sarbanes-Oxley, penurunan dari Sarbanes-Oxley sebetulnya. Jadi bagian data, pembayaran data. Kalau di audit mungkin nama asosiasinya adalah SAS. SAS itu bagian audit yang berhubungan dengan risiko bagian keuangan. Itu adalah auditor keuangan. Yang kakinya setengah ada di audit, setengah ada di sistem informasi, itu badannya namanya KOSO. Jadi KOSO itu KOSO 2 yang bicara mengenai manajemen risk atau memberikan tentang risk operasional. Manajemen risk operasional itu adalah KOSO, kakinya satu di IT, satu di bagian keuangan, gitu ya. Sedangkan yang ACFE itu khusus untuk keuangan. Para penguji terjadinya fraud itu orang-orang cerdas, gabungan antara orang informatika dan bagian keuangan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, tolong buka videonya, kita mau capture
untuk bukti perkuliahan hari ini ya. Silakan dibuka. Saya tunggu sampai semuanya penuh. Ya. Oke, tinggal berapa lagi? 1 orang lagi. Oke, saya hitung ya. Oh, siapa ini? Masih Dayat tutup lagi fotonya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Agak lama saya save dulu. Oke, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sehat selalu. Iya. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.